Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alpindo dengan NPM 2021020046. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pendekatan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, dan Ilmu Sosial. Yang pertama yaitu ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling hubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi, Purbacaraka, dan Suirjano Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai satu ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. 7. Proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dan dari sistem ketenegaraan. 8. Sikap tindak ajek atau perilakuan yang teratur, yakni perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9. Atau yang terakhir, jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Materi yang kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronomia, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berani sendiri tetapi bergantung pada kemakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Selanjutnya yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain di dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan kecepatan dan dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat, terjadinya peristiwa disebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datang sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Itulah materi pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.